Kemarin kan kita sudah apa namanya di webinar pertama kita sudah membahas tentang mengambil data lah ya. Nah di webinar kali ini kita bahasanya itu ada tiga. Yang pertama ada analisa kompetitor. Nah di sini kita menggunakan data tersebut divisualisasikan datanya, dibikin gambar peta datanya untuk dianalisa si kompetitor. Nah, setelah itu, setelah dari analisa tersebut, kita juga di part 2-nya kita akan ngomongin peluang bisnis. Jadi buat teman-teman yang apa namanya baru mau mulai atau sudah mulai tapi belum besar, kira-kira ada peluang atau ada chance apa lagi nih dari penggunaan aplikasi Hubs ini. Dan buat teman-teman yang di fase tersebut, insya Allah materi tersebut akan bahas di sesi kedua. Sesi ketiga adalah scale up tentang buka cabang di mana. Nah, ini pentingnya data yang sudah diambil dan divisualisasikan serta dipetakan, kita jadi tahu nih scale up-nya itu mau di mana. Ini maupun digital ataupun bisnis offline ataupun B2B dan lain sebagainya ini masuk ya teman-teman. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, wah ini aku bisnisnya kayaknya nggak bisa pakai ini, nggak bisa pakai itu. Enggak. Semua bisa apa namanya diterapkan. Nah, tiga materi tersebut insya Allah kita akan bahas dalam waktu setengah jam untuk sesi pertama, setengah jam untuk sesi kedua, dan 20 menit untuk sesi ketiga, di mana waktunya mungkin berkisar 80 menit sampai 100 menit ya, atau 1 jam setengah, nanti ada tanya jawab. Pertanyaannya saya harap yang sesuai dengan konteks ya teman-teman, karena kita bahas tentang visualisasi data, tolong pertanyaannya yang sekonteks. Nanti ada pun untuk pertanyaan-pertanyaan seperti apa data lagi atau pengambilan data itu kita bisa bahas saja di grup WhatsApp. Untuk mempersingkat waktu, Pak Eko, mungkin langsung saja kita serahkan kepada Pak Eko. Masuk, Pak Eko. Udah nggak perlu perkenalan ya? Siap, Kemarin Pak. udah ya perkenalannya ya. Lanjut, Siap. Pak Eko. Insya Allah. Saya serahkan Oke, kepada terima Pak kasih. Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, bertemu kembali lagi dengan saya. Nah, kita sekarang di webinar yang kedua. Saya harapkan teman-teman tetap semangat ya pagi ini ya. Oke, baik teman-teman. Kita hari ini akan membahas tema yang sangat menarik. Kalau di webinar yang pertama, itu kita itu teknis ya, sangat teknis ya. Apa itu? Mencari data prospek. Nah, di webinar yang kedua ini kita akan bicara tentang visualisasi data, teman-teman. Ya, tadi disampaikan oleh Mas Kevin. Di sesi yang pertama, itu nanti kita akan membahas data itu terkait kompetitor. Nah, terkait apa? Kompetitor. Nah, saya di sini sudah eh, tadi sempat ngajak ya, alhamdulillah ini nambah lagi pesertanya. Saya sudah ngajak Pak Cahyo sama Pak Judi ya nanti untuk sharing terhadap data yang kemarin sudah di-download. Nah, tes Pak Cahyo, aman di sana? Aman, Pak. Aman ya? Oke, aman. Pak Judi Aman. aman di sana, Pak Judi? Di sini. Alhamdulillah. Nanti di sesi yang pertama nanti saya dengan Pak Cahyo, nanti di sesi kedua nanti dengan Pak Judi. Nah, mohon maaf, nanti di sesi yang kedua dengan Pak Cahyo, di sesi yang ketiga dengan Pak Judi. Nanti di sesi pertama dengan saya sendiri ya, dengan saya sendiri. Ini izin saya mau share screen. Teman-teman panitia bisa dibantu saya untuk jadi co-host di Eko Satrio apa ini? Hub ya. Mobile. Minta dibantu admin ya. Mobile betul. Mobile. Jadi hub hanya ada di mobile, Mas Kevin ya. Tolong admin Pas Andi tolong dijadikan Pak Sudah, Eko sebagai. Ya udah. Oh, sudah. cepet banget Andi ya. Mas Andi sudah gesit sekarang, edan semenjak kenal hub. Seru ya Mas Andi. Nah ini teman-teman dari tampilan layar ini terlihat ya di sana ya. Uh, saya akan membahas terkait
visualisasi data yang dalam bentuk peta kemarin, teman-teman. Ya, ini saya kemarin download data lumayan cukup banyak, yaitu toko komputer. Ya, ini toko komputer. Ini mau saya petakan. Ya, kalau di sesi yang pertama itu download, kemudian saya ajarkan untuk peta, tapi belum saya bahas detail ya. Apa sih fungsinya peta itu? Nah, di webinar kedua ini kita akan membahas itu, teman-teman. Nah, di sini saya akan generate, nah, saya buatkan CSV ya, CSV. Jadi itu ekspor data peta. Ya, ini kemudian saya pilih semua, teman-teman ya. Saya pilih semua, saya klik tombol ya. Nah, sambil menunggu proses ini, saya kembali lagi sampaikan di sesi pertama tentang kompetitor. Jadi misalkan begini teman-teman, ya, ini saya sampaikan pelan-pelan, semoga mudah diikuti. Katakan saya sekarang ini punya toko komputer, teman-teman ya. Saya punya toko komputer. Nah, pertama saya pengen tahu sebetulnya eh, pengusaha lain atau orang lain yang juga punya toko komputer itu ada berapa banyak? Terutama di daerah sekitar saya punya toko komputer, begitu teman-teman ya. Nah, itu ada berapa banyak? Nah, kalau misalkan kita punya data yang begitu banyak, misalkan sekarang saya berada di Solo. Saya punya data dalam bentuk tabel, ya, seperti kalau kita tadi lihat di awal, kan daftar tabel tuh, banyak tuh kita scroll-scroll kan. Itu kan kita tidak bisa membayangkan, sebetulnya itu di Solo itu di mana saja titik-titiknya. Ya. Nah, nanti dengan kita punya visualisasi datanya, ya, punya visualisasi datanya, maka kita akan tahu, oh ternyata ada banyak ya kompetitor saya itu, ya. Pantesan makin hari, makin bulan penjualan saya turun, ya. Kalau selama ini mungkin teman-teman feeling, di pojok sana ada toko, di sebelah sana ada toko komputer juga. Tapi berapa jumlah tepatnya komputer, kita nggak tahu. Ya, apalagi mungkin ada beberapa sekarang yang jualan online gitu ya. Dia nggak ada etalasenya. Dia nggak ada bangunan fisiknya terlihat di pinggir jalan. Tapi dia menjadikan rumahnya sebagai tempat jualan komputer juga misalkan. Nah, ini menjadi penting teman-teman. Ya, kita bisa tahu kenapa penjualan kita itu menurun gitu misalkan. Ya, jadi nanti teman-teman saya arahkan ketika saya seperti saya tadi jual toko komputer, maka saya akan update terus jumlah toko komputer di kota saya di Surakarta. Misalkan Januari, berapa jumlahnya? Misalkan ada 40. Di Februari masih ada 40 misalkan. Di Maret jadi 45. Ya. Nah, di 45 di bulan Maret 45 komputernya jadi 45. Nah, mulai kerasa kenapa turun penjualan saya? Ternyata ada penambahan kompetitor sebanyak 5. Ya. Jadi dengan seperti itu teman-teman bisa tahu, punya catatan. Jadi bisnis itu teman-teman itu terukur teman, ya. Harus terukur teman-teman ya. Harus terukur. Kita nggak boleh pakai feeling. Apalagi di zamannya digital sekarang ya, harus by data. Nah, dari sini teman-teman bisa kebayangkan aplikasi Hub ya, itu bisa Anda pakai untuk memantau perkembangan jumlah kompetitor ya. Dan umumnya apa teman-teman? Orang kalau jualan itu punya toko, itu pasti kan akan di-show off-kan. Umumnya ya, 99% pasti ingin ditampilkan supaya orang bisa menjangkau, tahu. Nah, artinya apa? Hampir semua itu pasti akan didaftarkan di Google Business atau di Google Map ada. Ya, begitu ya teman-teman ya. Sehingga teman-teman bisa memantau terus tuh perkembangan kompetitor, ya. Bisa membantu perkembangan terus kompetitor itu. Terus bertambah atau masih tetap sama. Begitu ya teman-teman ya. Nah, dengan demikian teman-teman jadi tahu, oh kenapa penjualanku bagus terus? Karena komputernya nggak bertambah, masih sama. Ya, jadi malah ada yang berkurang. Ada toko yang nggak kuat, ya mungkin tutup, ya
mungkin karena gulung tikar, ya. Oh, kenapa penjualan saya naik? Oh, karena memang kompetitornya menurun. Jadi kalau misalkan penjualan kita naik itu karena memang kebutuhannya banyak, yang beli banyak, itu wajar ya teman-teman ya. Tapi kita juga perlu tahu, kita naik itu dipengaruhi tidak oleh kompetitor. Nah, ini menarik teman-teman ya. Ini kan ilmu mahal ini teman-teman ya. Kalau selama ini kita hanya main feeling, tanya orang gitu kan. Nah, dengan hub ini teman-teman bisa kemudian mengukur itu secara mandiri teman-teman. Ini dahsyat luar biasa ini. Ya. Nah, ini bisa di alignment, bisa disamakan dengan bisnis teman-teman yang lain. Ya. Nanti tidak hanya toko komputer, tapi intinya sama ya teman-teman ya. Jadi dibuat seolah-olah kita kemudian bisa mengetahui berapa banyak kompetitor kita. Nah, selanjutnya teman-teman yang menarik yang teman-teman harus juga pahami, nah ini penting sekali. Kalau misalkan bisnis teman-teman itu makin banyak kompetitornya, nah, apa Pak Eko? Makin banyak jumlah kompetitornya. Ya, ini saya klik tombol ya. Oke. Ini sebelum saya lanjutkan, ini saya coba impor data dulu ya teman-teman, dimasukin ke peta, nanti biar semakin lebih mantap pemahamannya. Oke, saya klik legenda, kemudian klik tombol impor. Oke, selanjutnya saya klik tombol jelajah, pilih file, kemudian saya pilih tombol menu di bagian pojok kiri atas, kemudian saya pilih file manager, saya pilih file manager, kemudian saya pilih belum berubah. Bentar. Saya pilih dokumen. Setelah itu saya pilih data map, kemudian pilih komputer store. Nah, di sini yang saya pilih adalah bukan mobile, bukan lokal, bukan non number, tapi yang saya pilih adalah global, teman-teman. Nih, saya pilih global, kemudian saya klik tombol OK. Nah, selanjutnya, oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita klik tombol lanjutkan, kemudian klik judulnya name, kemudian selesai. Oke, ini sudah apa namanya? Sudah ditampilkan di peta ya, teman-teman. Ini daftar toko komputer nih, teman-teman. Nah, banyak sekali ya, sangat banyak ya, kayak semut ini. Nah, kembali yang ke tadi teman-teman. Nah, kembali yang tadi saya teman-teman terkait apa tadi analisa datanya terkait kompetitor ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman ketika memang jumlah apa namanya jumlah kompetitornya itu makin banyak jumlah kompetitornya, itu nanti suka nggak suka kalau memang bisnis kita cenderung turun, omsetnya cenderung turun, ya, maka teman-teman dari peta ini itu bisa bergeser teman-teman, bisa pindah, ya. Halo teman-teman, masih dengar jelas suara saya ya? Tes? Aman, Pak Eko, sangat jelas. Oke, Saya oke. sih, nggak tahu yang lain. Aman lah ya. Bentar, bentar. Ini berarti handphone saya yang saya demokan agak nge-lag gitu. Berarti aman ya suaranya ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi paling nggak dari gambar ini, gini teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman memang penjualannya turun, itu suka nggak suka. Ya, kalau memang sudah susah untuk bersaing, mau tidak mau suka nggak suka, jangan dipaksakan. Nanti akan menggerus aset teman-teman, modal teman-teman. Lebih baik kita pindah ke tempat yang lebih potensial. Nah, ini yang kadang seringkali beberapa itu
pasrah gitu kan, nunggu sampai habis atau kasarannya gulung tikar, kayak mati dengan apa ya, mengenaskan lah, mohon maaf ya, pasrah gitu, nggak ada solusi lain. Nah, sebetulnya dengan kita tahu seperti ini, makin banyak kita bisa geser ke kota lain, ya. Kita bisa geser ke daerah lain yang memang belum ada toko komputernya atau masih banyak peluang yang bisa kita masuk ke situ, gitu teman-teman. Jadi jangan dipaksakan kita bersaing dengan kompetisi yang sudah tidak kompetitif lagi untuk kita bersaing. Ya, jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus pindah. Ya, ya. Lebih baik uang kita pakai untuk sewa tempat, tapi masih ada penjualan daripada kita tidak ada penjualan, malah cenderung rugi ya, defisit. Ya, itu yang pertama. Kalau memang kita di situ komputernya makin banyak dan kita kalah bersaing. Yang kedua, kalau memang kita nggak mau pindah, ya nggak mau ya lebih baik mumpung masih ada aset, aset itu bisa dijual lagi, diganti bisnisnya teman-teman. Ya, kembali lagi, ini suka tidak suka, mau tidak mau itu resiko pebisnis. Ya, kita tidak bisa memaksakan harus sukses dengan bisnis ini terus. Ya, kita harus dinamis ya teman-teman ya. Harus dinamis. Kalau memang itu harus kita lakukan, ya harus kita lakukan. Supaya kita bisa jalan terus bisnis kita. Entah nanti kita pada kenyataannya harus ganti bisnisnya. Yang penting kita sebagai entrepreneur harus tetap cerdas ya dalam melihat situasi dan kondisi. Oke. Nah, ini di sesi pertama Mas Kevin. Langsung saya open pertanyaan Mas Kevin. Masih ada kurang lebih 5 menit ya Mas Kevin ya. Boleh, Nah, 5 ini minute. terkait kompetitor, biar nanti langsung pas gitu pertanyaannya. Monggo teman-teman, terkait kompetisi ini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Monggo. Saya Pak Oke, monggo. Mas Sinten, Pak Sinten, Ibrahim Pak, Pak Ibrahim. ya di Bekasi. Oke, monggo Itu Pak Ibrahim. tadi import datanya yang di aplikasi klik apa ya? Tadi kelewat. Input datanya. Iya. Oke, ini saya buka di Ya. buat peta. Sudah sampai ini bisa ya? Kalau ini tahu Pak ya. Nah, ini udah kebuka terus. Nah, itu buat peta. Kalau sudah tadi di generate, langsung buat peta. Oh, buat peta ya ya udah. Oke, Ya, siap. sudah clear ya? Oke, udah. Oke. Oke, oke. Makasih Pak. Sami-sami. Monggo teman-teman. Yang mau tanya terkait kompetitor. Nah, ini materi menarik ini. Karena itu selalu dijumpai oleh para pelaku bisnis. Bingung harus ngapain ketika harus berkompetisi. Ada yang menanggapi mungkin? Pak Jody, mungkin ada tanggapan terkait penjelasan tadi? Ya, saya paham, Pak. Paham ya? Masya Allah. Oke, yang lain, monggo. Kalau tidak ada, berarti cukup clear sekali ya, jelas ya. Memang kita mau nggak mau, suka nggak suka, siap nggak siap, harus bisa membaca kompetisi ya, teman-teman ya. Oke, mungkin saya kembalikan ke Mas Kevin kalau ada intermezzo, monggo. Oke, izin teman-teman, satu lagi deh pertanyaan atau ada yang masih bingung, teman-teman, mengenai visualisasi data ini? Aman ya, berarti sudah clear semua ya teman-teman ya, jelas ya. Memang sangat apa ya, sangat clear memang tadi yang saya jelaskan. Jadi antara suka nggak suka, siap nggak siap, kompetisi harus dilakukan. Akan selalu ada ya Pak Eko ya? Ya, itu seleksi alam itu ya. Tapi kita harus cerdas ya, jangan sampai kita ngawur, Mas Kevin. Ya. Gimana, Mas Kalau Pak Obat Syam ini, Pak Obat Syam, Syam, gimana tanggapan tadi penjelasannya? Ya Pak, izin saya baru ngikutin baru gabung.
Oh, baru gabung. Perihal untuk aplikasinya saya belum paham juga. Baru hari ini soalnya ikut ininya, Pak. Oh, baru ikut. Oke, baik. Nanti di Mm. grup silakan lihat rekaman yang pertama ya nanti ya. Mas Mahlil Wih, tapi Baik, ngikut baik, baik. dari awal, Mas Mahlil. Mas Mahlil nih yang kemarin nih. Maaf Pak, saya baru masuk masalahnya nih. Saya, Gimana? saya mau bertanya, mau izin bertanya nih Pak. Kan saya baru Iya. masuk nih, jadi Oh, baru masuk eh, juga. ini sih Pak, analisis kompetitor nih. Maksudnya Ah, gimana gimana caranya biar produk kita itu ya paling inilah top lah daripada top kompetitor gitu. Bagaimana? Apa yang kita ah, lakukan dengan data ini? oke. Apa yang kita lakukan untuk Iya. menghadapi kompetitor ya, Mas Mahlil ya? Oke, pertanyaan bagus sekali. Pak, gimana sih untuk kita biar lebih up dibandingkan kompetitor gitu ya? Ya betul. Ibaratnya kita produk kita misalnya apa ya? Misalnya keripik ikan patin lah contoh gitu. Kan itu Oke. mungkin saya coba cek di Google itu pencarian itu satu hari bisa satu bulan itu 10.000 sampai 100.000 orang pencarian kalau saya lihat di Google Planner itu. Kan berarti kompetitor saya kan banyak juga tuh ibaratnya. Itu yang tadi yang konsumen ya mencari keyword itu ya. Iya, keyword itu gitu. Oke. Jadi gini, kalau dari Google itu pasti mengandalkan yang di review, Mas Mahlil ya. Ya. Jadi biasanya review itu menjadi parameter dalam pencarian atau rekomendasi, Hmm. ngerti ya? Nah, oleh karena itu Mas Mahlil harus tahu dulu, ambil mereka yang jual keripik ikan patin tadi, ya, diambil semua kompetitornya, rata-rata reviewnya mereka berapa, ngerti ya? Kan ketahuan tuh dari aplikasi Hub, ya kan? Reviewnya mereka berapa? Ya, di daerahnya Mas Mahlil berapa? Di kotanya Mas Mahlil berapa? Di provinsinya Mas Mahlil berapa? Begitu kan? Ya. Oh, ternyata kompetitor saya reviewnya paling banyak itu ada di 570 misalkan ya. Sementara Mas Mahlil itu masih di bawah 200. Nah, supaya bisa naik, maka gimana caranya Mas Mahlil bikin promo, nanti syaratnya harus ngasih review, Mas. Nah, Hmm. simpel kan? Ngerti ya Mas Mahlil ya? Supaya kita naik, ya kan? Seandainya nanti satu bulan kita Siap, Pak. dapat tambahan 50, Siap, siap. 100 ya, kita bikin paket seperti itu, paling nggak kan kita dalam 3-4 bulan sudah sampai di atas rata-rata. Siap. Ngerti ya? Menjadi top rekomendasi. Oh iya, Bang. Paham ya, Bang. Mas Manuel ya? Iya. Nah, jadi Tapi di situ juga lebih terukur kan. Loh, Pak, kok saya pengen tahu dari komputer lebih bagus ya dari mana? Lihat dari ratingnya tadi. Lihat dari reviewnya tadi. Nah, ngerti ya Mas Manuel ya? Tapi kalau misalkan, pesaing saya di atas 1.000 semua, saya masih 50. Wah, ini harus mengolah otak nih, bikin strateginya nih. Maka nanti di webinar yang ketiga, Mas Mahlil, nah nanti kita langsung praktek tuh. Bagaimana cara memprospek, ya, mengejar 2.000, 3.000 review itu bagaimana? Ya tiap hari Mas Mahlil harus exposure, ya, ngeblast sebanyak minimal 1.000. Ya, kalau ah, minimal satu hari 1.000 selama 1 bulan kan sudah punya peluang 30.000. Yang kemarin saya sampaikan, engagement itu kan kalau nanti dengan hub, itu bisa 50% Mas Malil. Ya. Jadi kalau 50% dari 30.000 kan 15.000. Nah, itu pun kita nggak berpikir semua harus ini ya, ngasih komen ya, beli ya. Anggap aja dari 15.000 itu yang potensial tadi, pendekatannya Mas Malil bagus, dapatlah katakanlah 1.000, kan sudah ganteng itu. Betul nggak? Jadi dari ya, 30.000 Pak. diambil separuh jadi 15.000. Dari 15.000 kita ambil berapa persennya? Ambil 1.000 atau 500 gitu ya. Itu dalam 3-4 bulan itu kan 3-4 bulan itu waktu yang cepat loh Mas Malil untuk naik level, ngerti ya? Ya, nanti kalau misalkan dalam waktu 3-4 bulan kan sudah di atas 2.000, nah, sampai menjadi yang leading gitu loh. Karena selama ini kan teman-teman itu kan paling cuma sampling kan satu-satu di Google Map, komputer saya siapa, si A, si B, tak lihat berapa jumlah reviewnya. Tapi kan tidak holistik kan, tidak kebaca semua kan.
Nah, ini dari hub kan kebaca semua tuh. Nah, kejawab ya Mas Malil ya, kejawab ya. Ya, ya Pak, harga kejanggalan sedikit nih. Kan tadi Nah, yang bilang 1.000 tuh. Sedangkan kalau kita belas itu kan, kemungkinan kan sekarang kan WA kan lagi galak tuh. Itu gimana biar nggak di bahan itu WA gitu. nah, itu makanya nanti dijawab di webinar ketiga nanti. Ah, siap. Jangan ditanya sekarang dulu. Nah, ini Mas Kevin selalu menyemprit nanti. Pokoknya hari ini harus sesuai dulu. Siap Mas Kevin. Hormat. Oke, oke, siap, Ya, siap. ya nanti. Tapi kan yang penting kan Mas Mahil udah tahu ya caranya ya. Bahwa Hmm. caranya seperti itu. Semua terukur, ya kan. Pertama, Mas Mahil tadi kan sudah bisa menganalisa siapa kompetitornya. Itu kan yang paling penting tuh, betul nggak? Siapa kompetitornya. Dari kompetitor-kompetitor itu kita juga tahu siapa sih yang ratingnya paling bagus, ya kan? Review yang paling banyak itu harus terukur itu. Nah, setelah itu baru nyampe strateginya. Apakah tadi satu hari harus ngeblasting sebanyak 1.000, ya? Kalau memang nanti reviewnya teman-teman kompetitor banyak, ya satu hari bisa langsung 2.000, ya. Bahkan ini pengalaman saya, Mas Mahlil, ya. Nanti rahasianya nanti sebetulnya di workshop ya. Tapi nanti tipis-tipisnya nanti di webinar ketiga. Nah, nanti di situ saya 3.000 nomor baru tiap hari loh Mas Mahlil. Ya, tiap hari 3.000 nomor satu, nggak pakai banyak nomor. Ya, nggak Tiap hari, takut Pak. itu kita ke. Kenapa? Tiap hari 3.000. Share. Iya, betul. Loh, Ya, 3.000 itu kecil Mas sebetulnya Mas Walil. Nanti kalau udah tahu tekniknya, kecil tuh 3.000 itu. Ya, ya pengen makanya itu segera daftar ya. Sekarang ditunggu Mas Kevin tuh. Segera daftar workshop. Kalau jauh ya online gitu loh. Gitu. Oke, teman-teman, ini di mention mulu nih sama Pak Eko. Oke, untuk teman-teman, tadi juga beberapa ada yang japri ke aku mengenai Ah, teknis WS nih, Pak Eko. Jadi sebenarnya di WS itu bedanya apa sih sama di apa namanya di sini ya? Sebetulnya WS itu penyempurnaan dari teman-teman yang nanti mau apa daftar ya, yang lebih mau advance. Sebetulnya apakah cukup yang webinar doang? Sebetulnya cukup kalau kita bilang cukup. Cuman kalau mau lebih advance lagi silakan datang di workshopnya. Kapan? Di Bandung, Rabu 21 Februari 2024 alias pekan depan nih. Jadi kita nanti ada webinar terakhir itu pekan ketiga hari Sabtu ini dan nanti ada webinar pre-workshop itu hari Senin. Jadi udah untuk teman-teman yang udah bayar ikut workshopnya nanti ada eh, pre-nya ya atau sebelumnya yaitu hari Senin nanti. Nah, ini di sini teman-teman ada workshop offline temu langsung dengan Pak Eko itu 649.000. Yang online itu 299.000. Offline couple barangkali teman-teman mau bawa temannya, pasangannya, selingkuhannya, silakan yang couple itu 1,2 juta. Nah, nanti tuh bagaimana workshopnya bekerja itu nanti kita bahas di hari Senin depan ya di apa namanya di materi pre-workshop. Nah, untuk teman-teman yang mau daftar itu bisa ke yuk.biz/ws-traffic atau ke CS Santi 0857 7110 2001. Nah, ini untuk workshop. Terus dapat apa aja sih? Nah, teman-teman akan dapat 3 bulan aplikasi Hubs yang premium senilai 300.000. Jadi, teman-teman ikut workshop online-nya itu 299.000, tapi dapat bonus Hubs-nya itu 300.000. Jadi, ibaratnya di diskon 1.000 bayar workshop online plus dapat dan ketemu orangnya workshopnya. kan beda itu sensasinya Mas Kevin. Nah, itu dia. Dapat 300 premium 300.000. Cuman emang rekomendasikan kita yang offline untuk orang Bandung atau Jabodetabek silakan datang saja yang offline itu di 649.000. Bagi teman-teman yang mau daftar sekali lagi silakan kunjungi yuk.biz/ws-traffic atau lihat di komentar di chat Zoom atau ke CS Santi 0857 7110 2001. Teman-teman bisa lihat di chat. Kemarin banyak yang bilang kan, mau ikutnya nanti ya setelah ikut webinar, silakan. Ini udah semakin mengerucut materinya, silakan yang mau ikut. Terakhir nih, Hubs ini bisa ambil data dari sosmed juga nggak Mas Eko? Misal dari Facebook gitu. Ada pertanyaan terakhir sebelum sesi 2, Pak Eko. Oke, siap. Jadi hub itu bisa juga dipakai untuk ngambil data dari sosial media. Bisa. Apa? Instagram.
Itu Mas Kevin ya. Iya, aku pernah Sementara coba. Instagram yang kita aktifkan, ya kan? Nanti juga bisa dari LinkedIn dan lain-lain. Nanti kita bertahap yang kita keluarkan ya. Nanti kalau kita keluarkan semua, nanti Ya, malah pusing nanti ya workshopnya nggak belajarnya. premium nanti. Fokus. Iya. Ya, keren nanti, keren insya Ya, Allah. teman-teman. Jadi insya Allah apa? Dan iya ini Mas Hendra boleh dijapri aja ke saya atau ke nomor admin tadi. Mau ke saya boleh, ke admin boleh. Workshopnya itu nanti yang on. Jadi gini, ini tuh kita workshop nih di suatu tempat nih di Bandung di gedung. Yang offline itu dengar langsung, yang online kita record live. Jadi nanti Pak Eko tuh disediakan layar untuk melihat teman-teman yang goib ya, yang zahirnya nggak di sini tapi kuotanya ikut. Nah itu jadi nanti dia akan dapat sama aja materinya sama, bahasanya sama, perlakuannya sama, bedanya mungkin yang di sini mah zohir, yang sana batin lah gitu. Jadi buat teman-teman yang jauh silakan daftar yang online itu sama dengan beli harusnya aja sebenarnya 3 bulan gratis workshop yang online-nya. Silakan daftar, boleh japri ke saya atau ke admin saya juga ada. Oke Pak Eko lanjut sesi 2. Oke, Mas Lanjut Kevin. Pak Eko. Terima kasih. Masuk, Yuk. Pak Eko. Masya Allah. Oke, yang kedua ini saya mau ngajak siapa ini tadi? Pak Cahyo. Mana Pak Cahyo ini? Pak Cahyo masih terhubung di sana? Iya, iya Pak, masih Pak. Tapi mohon maaf agak berisik ya Pak ya. Oke, nggak apa-apa. Kita mainkan lebih natural suaranya. Baik, Pak Cahyo. Pak Cahyo kemarin download data apa kemarin Pak Cahyo? Saya download data spare part mobil di Surabaya. Tapi ada beberapa yang tarik juga. Motor juga ikut ketarik Pak. Saya tadi cek juga. Oh, ada yang mobil, ada yang motor ya? Iya, padahal saya fokusnya ke mobil aja sih. Oke. Jadi itu nanti itu kan karena kadang itu yang mendaftar itu kadang lupa nggak pas ya milih kategorinya nggak ya milih. kadang begitu. Iya, betul Pak. Iya, asal aja bengkel ternyata kepilihnya motor. Motor. Kepilihnya maksudnya pengen daftar motor tapi kepilihnya mobil gitu. Ya. Nah, tujuan Pak Cahyo mencari target kategori bengkel mobil itu apa? Bengkel ya, spare part mobil itu Lebih ke spare part. Oke. Spare part mobil. Kenapa target itu Pak Cahyo? Karena saya membantu klien kan. Ada satu klien saya juga di Surabaya itu spare part mobil. Kebetulan dia itu tangan pertamanya Astra, Toyota, Daihatsu, sama Isuzu. Jadi siapa tahu bisa saya targetkan kayak reseller toko-toko yang di wilayah lainnya. Gitu. Oke. Kemarin sudah download dapat berapa itu Pak Cahyo? Saya download dapat 1.100-an sekian. Oke. Tapi kemarin itu tahu ya? saya stop sih. Stop ya, artinya masih masih ada ya? Ya, karena totalnya 174.000 kalau tidak salah. Pak Cahyo bisa banyak bantu sekali. Bisa bantu di share screen-nya. Admin iya, tolong sebentar, bantu Pak Cahyo jadi ini ya, apa namanya? Jadi co-host ya. Ya, Andi tolong Mas Cahyo dijadikan. Wah, ini saya mau nyapa ini ada guru saya. Assalamualaikum Ustadz Rafiq. Masya Allah, sehat. Masih commute? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz. Ustadz Rafiq ini teman-teman, beliau adalah direkturnya LAS DMI Pusat. Masya Allah. Di sini ada direkturnya LAS DMI Pusat ini, ya kan? Monggo silakan mengikuti ya, Ustadz ya. Kita lanjut lagi. Matur Semanu sudah join. Oke, Pak Cahyo, monggo dibantu di-share. Oke. Silahkan dijalankan aplikasinya. Ini sudah kelihatan belum ya Pak ya? Sudah kelihatan. Sudah.
Kemarin Pak Cahyo sempat bisa bikin petanya kan? Bisa, tadi saya coba dulu kok, Pak. Oke. Tapi sudah divisualkan dalam bentuk petanya? Sudah. Sudah. Nah, oke, nggak apa-apa. Kita tunggu sebentar. Ini Pak Cahyo, monggo masuk. Oke. Toko suku cadang mobil ya? Iya, Pak, betul. Oke. Ini gunakan HP seri apa ini Pak Cahyo? Saya pakai Redmi, tapi lupa Redmi apa ini. Lancar ya Redmi ya? Saya juga pakai Redmi saya. Iya, alhamdulillah lancar, Pak. Nah itu pilih Saya option ambil yang global ya, yang global aja. Iya, Wih sudah lancar. latitude sama Bukan name-nya bukan dulu, name-nya dicentang dulu, name-nya dibuang dulu. iya. Oh, name-nya dibuang itu dulu. Nah, lanjutkan. Oh, lanjutkan. Nah baru name. Oke. Oh, selesai. Oke, sekarang coba lihat petanya, Pak Cahyo. Diklik petanya. Apa itu kameranya bisa dibuat landscape, Pak Cahyo, biar enak di landscape. Oh iya. Nggak berdiri. Di landscape kan, ditidurkan. Oke. Nah, ini kan enak nih, ya kan? Nah, itu tadi Ya, ini di Pak, kota ini mana? yang sudah Surabaya. saya dapat. Coba dicek di Surabaya. Iya, Di zoom lagi, Pak saya search ya. Cahyo. Bisa di zoom lagi. Yang ke Surabaya. Ternyata dapat selain Surabaya juga ya. Iya. Nah, zoom lagi Surabaya. Oke, Iya ini Rob. Pak, sudah Cukup. sudah banyak sekali. Iya, cukup ya. Oke, kita Ya, Pak. lanjutkan materi yang sesi kedua, yaitu tentang peluang bisnis ya, teman-teman ya, peluang bisnis. Jadi di sini teman-teman dari visual data yang tadi disampaikan oleh Pak Cahyo ini adalah konsultan bisnis, betul ya Pak Cahyo? Nggih? Pak Cahyo? Suaranya Pak Cahyo hilang ini ya. Pak Oke, Cahyo. sambil nanti. Halo Pak Cahyo? Pak Cahyo? Bunyikan. Iya Pak, betul. Nah, bisa ditampilkan tadi petanya tadi Pak Cahyo. Nah, tampilkan petanya. Iya. Nah, petanya. Nah, tadi itu Pak Cahyo kan konsultan bisnis ya Pak Cahyo ya, konsultan bisnis. Iya, betul Pak. Betul. Kebetulan Pak Cahyo ini menangani klien dan kliennya itu adalah tangan pertama dari salah satu vendor otomotif ya Pak Cahyo ya. Betul. Nah, ini Pak Cahyo menggunakan hub untuk visualisasi peluang bisnisnya. Begitu kan? Di Surabaya itu peluang bisnisnya itu bagus nggak sih? Kan begitu ya Pak Cahyo ya? Nah, ternyata terlihat dari peta ini, visual ini, Pak Cahyo bisa mendapatkan begitu banyak data-data, ya, bahkan itu ada nomor handphonenya. Coba diklik salah satu Pak Cahyo, klik Pak Cahyo. Salah satu yang biru. Oh, tadi karena global ya, karena global yang dipilih ya. Kalau global nggak muncul nomor Iya, handphonenya, betul. tapi kalau yang mobile ada nomor handphonenya. Baik. Oh iya Pak. Oke. Atau gini aja, nggak apa-apa. Nanti dicoba sendiri aja Pak Cahyo ya. Intinya gini teman-teman. Ya. Dari visual ini, Pak Cahyo jadi semakin lebih pede ketika mendampingi kliennya, ya bahwa peluang bisnis itu ada, bagus gitu ya, bagus sekali. Bahwa ini bagi kliennya pun juga senang. Karena apa? Datanya kan jadi terukur ya Pak Cahyo ya, betul ya Pak Cahyo ya, jadi terukur. Iya, betul. Jadi Pak Cahyo tidak ngarang cerita sebagai konsultan bisnis, ya kan? Punya guidance gitu kan?
Wah, begitu di cross check sama kliennya, betul juga yang disampaikan ke oleh Pak Cahyo ya. Ternyata peluangnya ada besar dan begitu banyak, sehingga nanti si klien itu akan bisa bikin strategi. Strategi apa? Strategi pricing. Ya. Karena di dalam bisnis itu, pricing itu menjadi hal yang sangat sensitif. Ya, ya Pak Cahyo, betul ya Pak Cahyo ya. Pricing itu menjadi hal yang sangat Iya, sensitif. betul, Pak. Apalagi dia tangan pertama dari vendornya langsung gitu ya. Nah, itu sangat sensitif pricing-nya itu. Nah, bahkan di dalam konsultan bisnis itu ada juga memang yang ahli pricing, Pak Cahyo. Nah, untuk menentukan ahli pricing itu ya harus tahu peta data seperti ini. Nah, jadi di sini kesimpulannya apa, Pak Eko? Kesimpulan yang kedua ini adalah teman-teman hanya dengan investasi yang sangat murah, ya, bahkan nanti pada saat kalau teman-teman ikut di workshop, ya, kita akan langsung eksekusi bagaimana memprospek mereka ini, maka ini teman-teman tuh berasa korporasi. Ya, Pak Cahyo sekarang berasa korporasi nggak Pak Cahyo? Pak Cahyo? Ya, seperti korporasi, Pak, karena saya bisa lihat dashboard real Ya. di dan terupdate ya. Ya, bahkan datanya data real time loh Pak Cahyo. Pak Cahyo download lagi, download lagi bisa. Nanti datanya ditumpuk jadi data yang Iya, terbaru. Pak, real time. Iya, bahkan Pak Cahyo ya hanya misalkan kita anggap kita UMKM lah gitu ya, kita masih kecil gitu ya, itu kita nggak kalah dengan mereka konsultan bisnis yang besar-besar Pak Cahyo, ngerti ya? Pak Cahyo berarti tahu Big Four Iya, kan? Pak, ya. Pak Cahyo tahu Big Four kan? Tahu, Pak, tahu. Ada Tahu, Pak. Deloitte, KPMG ya kan, ada Iya, EY Pak. ya kan, ada apa itu PwC ya, Power Waterhouse Cooper kan, Price Waterhouse Iya, Pak. Cooper ya. Nah, mereka itu kan sudah canggih-canggih itu, ngerti ya? Jadi begitu teman-teman bisa melakukan ini, analisis seperti ini, ya. Dan ini kan bukan menjadi pasarnya mereka para PwC untuk yang kecil-kecil lah UMKM ya. Jadi ini teman-teman, pentingnya kita visualisasi data seperti ini, teman-teman jadi lebih terukur, ya, untuk melihat peluang bisnisnya itu sangat apa ya masuk akal atau tidak gitu ya fakta di lapangan. Kemudian yang selanjutnya manfaat dari tahu peta seperti ini, kalau misalkan teman-teman pengen melihat peluang bisnis, itu yang daerah kosong itu bisa kita buatkan cabangnya gitu loh. Ya di daerah Pakuwon City misalkan ya Pak Cahyo ya, di Pakuwon City masih kosong tuh, ya kan? Nah, nanti bisa main di situ buka cabangnya. Kalau pengen buka cabang, tadi itu apa? Toko perlengkapan spare part mobil tadi misalkan. Oke, sampai di sini gimana Pak Cahyo? Makin semangat menggunakan hal? Ya, Pak, semangat, Pak. Menunggu yang CRM WA-nya. Oke, siap. Nanti di webinar yang ke ya. Ini boleh di stop share screen-nya Pak Cahyo? Oke, boleh di stop. Oke, terima kasih. Jadi gitu ya teman-teman ya, dapat insight langsung ya dari Pak Cahyo. Pak Cahyo itu konsultan bisnis, punya klien ya kan, yang tadi merupakan ini apa Pakuwon Mall dekat sebelah rumah Habib siapa tadi? Muncul notifikasi tadi, Masya Allah. Jadi gini teman-teman, ya. Jadi dengan kita punya data seperti tadi yang ditunjukkan oleh Pak Cahyo tadi, teman-teman juga bisa melihat sisi lainnya. Di ruang-ruang yang kosong tadi itu, teman-teman bisa menjadi peluang bisnis untuk buka cabang di situ. Misalkan teman-teman ambil data, misalkan toko pakaian, diambil nasional. Di mana daerah yang kosong, teman-teman bisa ambil titik itu untuk bikin tokonya kalau pengen offline. Loh Pak, kok sekarang kalau toko pakaian itu kebanyakan online? Oke, kalau begitu cari yang lain, bukan yang toko pakaian. Apa misalkan? Misalkan teman-teman membuka warung lah. Nah, warung online kan sekarang kan juga ada, tapi kan orang kadang juga pengen keluar. Nah, kalau teman-teman pengen buka mohon maaf, bukan warung ya, restoran lah ya. Restoran, itu nanti juga bisa ambil seluruh data restoran apa? Seafood gitu teman-teman ya. Di kota Surabaya, ya, diambil semua.
ya nanti ya. Diambil semua, kemudian tadi di bagian peta waktu generate, ambil yang ratingnya yang bagus 3,7 sampai 4,7. Ada di titik mana? Ya. Nah, itu nanti di situ teman-teman bisa melihat ada yang kosong, ya. Sementara restoran Anda bagus, ya cari yang kosong, jangan cari tol berkompetisi dulu. Nah, nanti setelah tempatnya menarik, strategis, dan belum banyak main di sana, baru kemudian kita buka bisnis di tempat itu. Itu caranya kita mencari peluang bisnis ya teman-temannya dari visualisasi data. Oke, Mas Kevin, itu di sesi kedua sudah oke. Sekarang saya buka sesi tanya jawab lagi. Monggo, sebelum nanti ada intermezzo lagi dari teman-temannya bisnis. Oke, ini Mas KM ini tadi nanya nih, maksudnya untuk workshop nanti ada record nggak? Untuk workshop nanti insya Allah ada record, tapi kayaknya kita nggak rilis Mas, karena beberapa workshop berbayar di Ubi itu, saya sendiri ada workshop Facebook Ads, itu dibajak dari harga berapa jadi 19.000 tuh di Shopee. Jadi saya kesal gitu, Pak Eko, saya bikin capek-capek ya kan, ada yang ngebajak di Shopee 19.000. Akan direcord insya Allah, tapi walaupun nggak direcord nanti Mas KM, ini Mas KM nanti boleh ikutan di batch berikutnya gratis yang online ya. Kalau mau yang offline ya harus ikut berbayar karena kita bayar sewa gedung dan konsumsi dan segala macam. Kalau yang online ya nanti boleh ikut di fase berikutnya. Oke, mungkin bagi teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan dulu? Oke, ini saya jawab bantu dari pertanyaan chat ya Mas Kevin ya. Boleh, Maiko. 10 menit kita ada waktu. Pak, Oke. saya mau tanya Pak Eko. Nah, itu dia. Monggo. Mas Cahyo. Iya, Pak, dari data yang Bapak tadi kan kita share di Google Map itu, sejauh mana sih Hub bisa menganalisa kelebihan dan kelemahan dari Google Business itu? Oke, itu pertanyaan bagus sekali. Bagaimana Hub bisa menganalisa? Sebetulnya fitur itu sudah masuk di roadmap Pak Cahyo. Halo Pak Cahyo, itu sudah ada di roadmap. Iya Pak. Jadi semua fitur nggak kita keluarkan di awal ya Pak Cahyo ya. Jadi, tapi Pak Cahyo pinter men-spillnya itu, memancingnya pinter Pak Cahyo. Jadi nanti ada analisanya Pak Cahyo, ada analisisnya, ya, ada analisisnya, ya. Misalkan tadi begini Pak Cahyo, dari toko-toko spare part tadi, ya, itu ada sentimen negatif positifnya Pak. Toko mana yang dapat review paling bagus, ya. Nah, review bagus itu tiap bulan, tiap minggu, atau pas di awal doang. Nah, itu analisis itu. Ya. Kemudian itu organik atau tidak. Ya, jadi nanti ya semacam AI lah gitu kan, ngerti ya. Nah, karena gini Pak Cahyo, karena kita nanti bertahap ya, kita belajar kan bertahap ya, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya. Ya. Padahal nanti kalau kita kasih ilmu kelas 6, kelas 1, 2, 3-nya belum matang, nanti malah loncat-loncat jadi nggak bagus. Gitu ya. Jadi makanya yang pertama itu, saya tuh pengen benar-benar teman-teman tuh paham dulu, punya intuisi, kategori mana yang mau diambil sebagai pasarnya. Ngerti ya? Itu data diambil dulu tuh. Karena ngambil data kan tadi Pak Cahyo kan ngomong sendiri, Pak kok targetnya 147.000. Betul ya tadi ya? 147.000. Iya betul Pak. Iya betul totalnya. Butuh waktu. Nah, ketika dikasih ilmu ya kan yang canggih, sementara datanya nggak ada, belum banyak gimana? Nggak jadi perang gitu kan? Ngerti ya? Ngerti maksudnya ya? Ini saya kasih pesawat tempur tapi nggak ada pilotnya. Apa yang terjadi? Nggak ada bensinnya, nggak ada apa? Kalau pesawatnya apa? Afternya kan nggak bisa terbang dia. Ngerti ya? Jadi ini makanya ikuti step by step yang sudah diaturkan oleh siapa? CEO bisnis, teman-teman dari bisnis bertahap. Kemudian nanti juga sama, fitur pun juga kita keluarkan bertahap, Pak Cahyo. Ya, analisanya nanti ada Pak Cahyo. Bahkan nanti ketika Pak Cahyo tentukan
hey hub, bisnisku ini, ya, ada parameter. Bisnis saya A, misalkan. Apa itu A? Misalkan restoran seafood gitu ya. Nanti ada wizardnya. Oh, kalau bisnis Anda seafood, itu nanti ada rekomendasi. Anda pilih titik terdekat, bukan berbasis bisnis. Itu ya. Nah, nanti menggunakan titik terdekat, nanti yang di-download kategorinya A, B, C, D, E. Ngerti ya Pak Cahya ya? Nah, nanti sudah keren nanti Pak Cahya. Nanti ada fiturnya itu Pak Cahya. Cuma belum kita rilis ya. Menjawab ya Pak Oke, Cahya Pak. ya. Yang Penjawab. jelas ini fiturnya tidak mahal kok. Tetap harga masih terjangkau. Itu yang paling pokok kan. Betul nggak? Bagus-bagus nggak terjangkau buat apa Pak Eko? Betul nggak Pak Cahyo? Ya, betul, Pak. Oke. Terjawab nggak Pak Cahyo? Nggih? Saya tak coba kalau sudah terjawab. Ya, Saya coba terjawab, jawab yang Pak. di bagian chat tadi ya. Di bagian chat tadi saya lanjutin. Misal ikut yang online, langganan toolnya nambah berapa ya Mas? Nah, ini sudah jawab setelah 3 bulan nanti ada langganannya. Oke, jadi nanti gini teman-teman, seandainya teman-teman sekarang itu sudah punya langganan, itu nanti akan diakumulatif ketika teman-teman ikut program yang online maupun yang offline. Diakumulasi, ya. Dan menariknya teman-teman, kalau teman-teman itu, ini chipnya tak buka aja lah ya. Nggak apa-apa ya Mas Kevin ya. Jadi teman-teman, kalau yang sekarang sudah punya langganan hub, itu nanti ketika sampai apply di online atau offline, misalkan teman-teman sudah langganan nih 3 bulan gitu ya, ditambah 3 bulan, berarti nanti premiumnya anak dapat 6 bulan itu. Nah, ngerti ya? Ini kalau mau chatting gitu ya, sistemnya nanti sementara begitu, makanya manfaatkan nih, tak bocorin kelemahannya sistem kita. Jadi kalau teman-teman sudah punya langganan 3 bulan, nanti ikut program Yuk Bisnis yang workshop, itu nanti akan mengikuti, ya. Tapi jangan diambil yang setahun ya teman-teman, nanti jadinya 1 tahun 3 bulan premium kita yang rugi nanti. Jadi kita teman-teman, ya ini cheat-nya ya tadi ya. Kemudian saya ikut bantu jawab lagi. Yang mana tadi? Sudah Peko kayaknya yang tadi sudah dijawab juga yang bawahnya. Oh, Dari sudah Mas ya. KM sudah. Oke, Pak, siap. Matur dilanjut suwun. dulu Pak Eko. Terakhir, pembahasan terakhir, sesi 3 di webinar part 2 kali ini. Monggo Ya. Pak Eko, dilanjut. Sesi 3 tadi apa Mas Kevin? Tentang apa? Sesi Tentang scale up ya. ke-3 tadi tentang scale up. Betul ya, tentang scale up ya. Mas Judi masih online di sana, Mas Judi? Masih Pak Eko. Suaranya agak kecil. Suaranya agak kecil, masih. Oke. Kita ngobrol-ngobrol refresh dulu. Pak Judi ini bisnisnya apa ini, Pak Judi? Saya bisnisnya frozen food, Mas. Frozen food. Frozen food. Di mana ini lokasinya ini? Di Jakarta. Cuman kemarin saya salah tuh, makanya saya ulang lagi. Kemarin harusnya kan kalau frozen food itu kan ngambilnya yang berbasis yang dekat ya. Iya. Nah, misalnya kayak yang masih kejangkau tuh kayak daerah khusus ibu kota Jakarta, bukan ngambil Indomaret. Oh, Enggak, siap. itu. Jadi melayani langsung ini ya, yang terdekat ya, tidak pengiriman jarak jauh ya. Yang paling jauh sih ini kalau untuk awal diinin dulu Pak Eko, dibikin kecil dulu ke Jakarta Timur karena Oke. itu aja kalau pas di download aja itu 58.000 katanya. Oke. Itu Pak Seharian Jody di Jakarta mana? Di Jakarta Timur lokasinya? Jakarta Timur. Oke, baik. Jualan frozen foodnya frozen food apa? Ini bakso Pak Eko. Oh, bakso. Ya. Produksi sendiri atau reseller? Masih ngambil sama pabrik. Oh, masih ngambil dari pabrik. Jadi reseller ya? Ya, masih reseller Pak Eko. Oke, baik. Memang itu aja buat download doang. Belum yang itu aneh lagi.
Tapi lancar Oke, sih nggak, alhamdulillah. oke, nggak apa-apa. Jadi gini, Pak Jody ya, ini saya gunakan case-nya Pak Jody. Tadi Pak Jody itu jualan frozen food ya, frozen food untuk bakso. Ya, tapi nanti saya akan ambil ini ilmunya dulu ya Pak Jody ya, ilmunya dulu. Ya, kita doakan supaya nanti tokonya Pak Jody meskipun nanti lokal dulu, kita doakan semoga laris. Amin. Amin, amin, amin. Insya Allah, amin. Amin. Saling mendoakan itu akan memberikan kebaikan buat yang mendoakan juga, insya Allah. Amin, amin, insya Allah. Jadi gini, nanti berarti Pak Jody itu menggunakan titik terdekat ya, Pak Jody ya, Ya, menggunakan titik terdekat. Nah, untuk yang titik terdekat itu belum bisa divisualisasikan. oh belum bisa Pak Kemarin Cok. baru yang berbasis bisnis, ya. Oh, Tapi ya, ya. insya Allah nanti pada saat workshop itu yang titik terdekat bisa divisualisasikan. Oh pada saat workshop. Ya, ya. Nanti pada saat workshop nanti akan kita tambahkan fitur bisa divisualisasikan seperti kayak tadi yang Pak Cahyo tadi. Ya, kayak Oh Pak iya, Cahyo iya. tadi. Nah, jadi begini, sesi yang ketiga ini berkaitan dengan scale up. Ya, pada saat kita mau scale up, misalkan Pak Jody nanti membuat toko yang lain di Jakarta tadi mana? Jakarta Timur. Timur. Hmm. Timur. Oke, saya di Jakarta Selatan, Pak Jody. Saya di Jakarta Selatan. Cuma sekarang saya berada di Solo. Jadi gini, Oh, nanti oke. Pak Jody untuk scale up itu nanti bisa menggunakan acuan dari titik yang pertama sekarang dulu gitu ya. Jadi pada saat yang sekarang ini eh, bisnisnya sudah lancar atau belum? Ya, biasanya kalau kita mau scale up itu kan berarti kan sudah lancar ya Pak Jody ya, Ya, sudah lancar. Ini makanya kita doakan supaya usahanya Pak Jody lancar, bertumbuh dan nanti bisa scale up. Ya, amin, jadi amin. kita sebelum scale up kita punya ilmunya dulu kan nggak apa-apa kan Pak Jody ya, Nggak apa-apa punya punya ilmu ilmunya dulu. dulu. Biar nanti segera dekat dengan ilmu itu dan menjadi kenyataan. Amin. Biar ada Jadi persiapan. gini, nggih. Jadi gini, untuk konsep visualisasi, ya visualisasi, itu yang tadi eh, didemokan oleh saya di awal, kemudian tadi yang sama siapa, Pak Cahyo, peta juga. Nah, pada saat kita mau scale up, itu kita jangan buru-buru scale up, teman-teman. Nah, ini ada ilmu baru nih, yang dari saya ya, dari basis data. Misalkan Pak Jody mau scale up buka toko frozen di mana? Di Jakarta Selatan, gitu ya. Nah, di situ nanti teman-teman harus menggunakan indikator. Orang itu suka frozen itu dia suka apa lagi? Ya, ternyata orang suka frozen itu juga suka nyemil kue, ya kan? Berarti nanti cari daerah yang banyak jual toko kue. Misalkan ini misalkan, ya. Yang kedua, orang yang suka nyemil frozen itu karena dia gorengan ya, berarti dia juga suka kolesterol kan, berarti dia juga sate. Nah, nanti pada semua mau scale up, cari daerah yang jumlah pedagang satenya banyak, kuenya banyak, ya. Kemudian yang jual gorengannya banyak, ya. Mungkin tiga ini contohnya saja. Jadi bisa ditangkap ya Pak Jody ya. Iya, Jadi ya. kalau membuat cabang itu harus menggunakan indikator Pak. Nggak asal bikin di sana langsung buka cabang, jangan. Cari indikatornya dulu. Ya, itu kalau tadi menggunakan jualan frozen ya. Ya. Kemudian kalau misalkan kita mau jual herbal, obat-obat kolesterol misalkan. Indikatornya apa Pak Eko waktu kita mau scale up? Cari di daerah itu yang jual gorengan juga banyak enggak? Sate banyak enggak? Rumah makan Padang banyak enggak? Jadi yang semua serba kolesterol misalkan. Ya, itu nanti menjadi acuan ya. Kalau di situ nggak ada yang jual orang bisnis penghasil kolesterol, kita jual obat kolesterol kan nggak masuk tuh. Betul nggak Pak Jody? Betul, betul. Nah, jadi caranya begitu. Jadi hub itu kalau teman-teman bisa mengoperasikan dengan
dengan canggih, dengan intuisi seperti tadi itu dahsyat. Ya, jadi kita nggak asal-asal buka cabang, nggak asal-asal milih bisnis, nggak asal-asal ambil peluang bisnis, begitu ya. Jadi semuanya itu serba terukur, ya. Jadi kegagalan itu juga bisa direncanakan, ya Pak Jody ya. Ya, kegagalan bisa Kegagalan itu bisa direncanakan. direncanakan. Oh enggak Pak Eko, kesuksesan bisa direncanakan, tetapi kegagalan itu bisa diantisipasi. Nah itu yang benar Pak, betul nggak? Betul. Kegagalan itu bisa kesuksesan itu bisa direncanakan. Insya Allah ya, kita kan berusaha wajib ibadah ya, bagian daripada ibadah itu harus direncanakan ya. Tetapi kegagalan itu bisa diantisipasi. Nah semua tadi itu untuk merencanakan kesuksesan dan mengantisipasi kegagalan itu alangkah baiknya kita menggunakan basis data yang tadi divisualisasikan begitu. Seandainya tadi oke, di mana tadi? Di Jakarta Timur atau Jakarta Utara. Yang jual gorengan banyak Pak Eko. Yang jualan sate banyak. Yang jualan warung Padang banyak. Itu dilihat di daerah mana. Ya kan? Jakarta Timur kan juga luas. Betul nggak? Jakarta Utara kan juga luas. Tapi di titik mana kita harus menentukan tempat supaya apa? Kalau kita jual barang, itu kita bisa kompetitif dalam ongkos kirim atau orang itu mau datang begitu. Ya, itulah bisnis kalau kita menggunakan data ya teman-teman ya. Semua bisa divisualisasikan. Ya, semua bisa dilihat ya, bukan dibayangkan. Ya. Kira-kira sampai di sini teman-teman nangkap ya, bisa ngikuti ya teman-teman ya. Pak Judi bisa nangkap kan tadi ya. Bisa. Nah, Pak Eko, selama ini gimana Pak Judi? Sudah melakukan itu belum? Pak Eko, makanya saya semangat banget ini. Makanya awalnya cuman apa namanya nyari satu-satu begitu Pak Eko. Pas Iya, pas kemarin nih, wah alhamdulillah nih, nggak perlu jauh-jauh, bisa langsung chat. Ini kan baksonya ini kan bisa B2B Pak Eko, iya, B2B. bisa, bisa jangkauan, bisa ke tukang mie ayam, bisa ke frozen food, Ah, itu itu menarik bisa sekali itu. Iya, bisa ya. titik dekat sama yang satu lagi berbasis bisnis yang Bisnis. pertama tuh ya itu Ya. Pak Eko, bisa. Jadi gimana nih, komentarnya gimana nih terkait hub ini? Sekalian saya minta testimoninya ini, Pak Judi ini, gimana nih? Waduh, mantep banget, Pak. Saya juga nggak perlu buka toko juga udah alhamdulillah tinggal menyediakan website segala macam buat naruh-naruh produk sama ngeyakinin customernya. Wah, nanti yang jualan sewa ruko rugi nanti. Nggak ada yang... Balik, balik lagi ke orangnya mau Ya, belajar atau enggak. ya betul-betul. Memang sekarang sudah berubah fenomenanya, Pak Judi. Sepakat. Sepakat. Banyak sekarang itu kan tempat-tempat ruko itu kan eh, nggak relevan lagi ya karena sudah zamannya digital ya online ya. Ya, Iya, jadi memang tadi sebelumnya saya terima kasih Pak Judi ya atas komentarnya tadi ya. Jadi Pak Judi ternyata juga bisa memprospek itu per kategori teman-teman. Jual frozen dijual kemana tadi? Ke warung-warung bakso. warung Tapi saya bakso. ingin menambahkan Pak, ingin menambahkan nih Pak Judi biar nggak keliru juga pemahamannya, bahkan biar menjadi semakin mantap pemahamannya. Gimana tuh Pak Eko? Jadi gini, kalau Pak Judi tadi melihat eh, warung bakso itu sebagai mitra ya, B2B lah, karena begitu ya. Ya, B2B. Kemudian toko frozen food juga sebagai B2B, misalkan begitu ya. Mm. Nah, maka di luar itu sebetulnya adalah calon konsumen semua, Pak. Siap. Nah, ini saya lihat teman-teman masih banyak yang belum memahami ini. Ya, Ya, yang kayak Bapak bilang kemarin tuh di pertemuan pertama, anak tukang mebel iya. juga punya apa? Yang punya toko mebel punya anak, punya istri. Anak anak itu Nah, anaknya suka bakso. jadi yang penting itu nanti ya kita kita tuntaskan eh, di webinar ketiga, diajari prospek, dan nanti akan disempurnakan di workshop.
itu nanti kita memprospek. Jadi yang penting itu teman-teman tuh kegiatannya adalah memprospek, ya. Orang jadi tahu, jadi awareness, begitu ya. Gitu ya Pak Jody ya. Jadi di Ya. luar tadi itu bakso sama frusen, maka itu adalah calon potensial konsumen, langsung konsumen itu. Ya, Pak Eko saya pengen ketemu langsung konsumen. Ya di luar bisnis Anda itu adalah konsumen. Ya, emang yang punya salon kecantikan bukan konsumen, bukan Konsumen. manusia, juga manusia, ya kan? Ya. Ya, ya malah seneng kan konsumen Anda itu punya usaha, berarti dia punya kemampuan ekonomi, dia punya kemampuan beli, daya belinya dia ada. Toh yang jual, yang punya usaha salon kecantikan di Jakarta ada puluhan ribu mungkin. Ya, jadi di situ Pak Jody dan teman-teman yang lainnya. Jadi berpikirnya begitu ya mindsetnya teman-teman ya. Jadi teman-teman Ya. kalau misalkan tadi jualan, ada yang jualan misalnya gini Pak, saya itu jualan bawang goreng, ya. Ya meskipun nanti yang resellernya itu mencari apa namanya, yang jualan bawang goreng, ya itu Pak Iwan kalau nggak salah itu Pak Iwan ya. Pak Maka Iwan ya. yang lain itu anggap aja itu siapa tahu kena istrinya langganan beli bawang goreng untuk 3 bulan, ya kan? Loh itu kan nggak ada salahnya gitu loh. Buat Ya masuk. ternyata dia suka bawang goreng malah anaknya. Ya itu jadi awareness, jadi tahu brand kita. Yang penting dengan kita nge-share itu reputasi kita juga jadi naik, begitu. Jadi kita juga memberikan awareness, juga meningkatkan reputasi. Kembali ke tadi ya Pak ya, kita untuk scale up ya. Jadi scale up itu tadi saya ulangi lagi, untuk scale up bisnis itu kita tidak boleh cuma melihat strategis dari itu rame ya, nggak bisa. Jadi harus tahu komplementer ya, atau pelengkapnya begitu ya. Jadi kalau misalkan di situ saya tadi mau buka usaha apa, usaha yang kita target tadi itu ada kaitan dengan usaha yang lain apa, itu baru nanti kemudian kita bisa rekomendasikan untuk buka cabang di situ. Misalkan, saya contoh case lagi, saya di situ mau buka bengkel, ya, mau membuka bengkel, ya. Kalau kita mau membuka bengkel, ya, dilihat di situ, ya, apa indikatornya? Ya, sederhana aja, cari apa? Toko jual pulsa. Nah, ini sederhana banget ini. Selama di situ banyak yang toko jual pulsa, merata, di situ pasti rata-rata ada yang punya apa? Punya motor. Setidaknya motor dulu. Ya. Nah, itu indikator sederhana aja. Orang kalau jual pulsa, ada yang jual beli apa? Jual beli pulsa, maksudnya jual pulsa, maka di situ orang punya handphone, punya daya beli. Dia setidaknya punya apa? Punya motor. Kalau mau bikin apa tadi, buka bengkel. Itu satu indikator ya. Ditambah lagi juga boleh, ya. Di situ ada nggak mau buka bengkel apa? Mobil misalkan. Indikatornya apa? Ya jangan toko pulsa, tapi apa? Salon. Orang kalau suka salon pasti kan nggak mungkin rambutnya pengen acak-acakan kan? Dia pasti pengen ditutupi naik apa, naik mobil. Nah, seperti ini loh teman-teman. Kita perlu belajar analisa seperti ini. Ya, big data itu keren, big data itu. Ya, kalau kita mempelajari big data itu keren. Jadi dengan di situ lokasinya ada banyak salon kecantikan, kemungkinan besar di situ kemampuan ekonominya pada tinggi-tinggi. Nah, kebayang ya? Bisa diterima ya Pak Jody ya? Kalau nanti mau buka usaha bengkel sudah sukses, jualan frozen foodnya kan, mau buka usaha bengkel. Nah, caranya begitu. Ya, kembali lagi data itu menarik kalau kita bisa ngolah teman-teman. Ya, contoh seperti sekarang ini, Pak Jody menggunakan apa itu? Yang di mata, pakai apa Pak Jody? Pakai apa itu? Kacamata. Itu off itu. Mikrofonnya off. Oke. Pak Jody kan pakai kacamata kan? Pak Jody juga berjenggot kan? Ngerti ya? Ya. Juga berkumis kan? Pertanyaan saya, Pak Jody tahu berapa banyak orang yang menggunakan kacamata di Indonesia? Nggak tahu. Nggak tahu. Berapa banyak orang yang berjenggot se-Indonesia? Ya, Nggak tahu juga. nggak tahu juga. Berapa yang gundul se-Indonesia?
Nggak tahu juga Pak Eko. Sebetulnya data itu ada Pak. Ya, data itu ada. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau scale up, ya, itu kita bisa ngambil data itu. Ya. Loh, Pak Eko ngambil data dari mana itu? Dari mana? Custom. Dari WhatsApp foto profil. Ya. Bisa dipakai nggak Pak Eko? Bisa dipakai. Cuma syaratnya HP-nya harus di-root. Ya. Itu nanti kita akan bikin workshop lagi Mas Kevin untuk ngambil data ini Mas Kevin. Ya. Nanti kalau perlu kita adakan workshop itu. Ya. Jadi nanti dari hub bisa itu sebetulnya hub bisa melakukan itu. Ya. Canggih. Cuma itu kembali lagi fiturnya juga masih kita hidden ya. Ya, Pak Cahyo masih di hidden fiturnya nanti pelan-pelan. Ya. Ya Nanti Pak. hub itu bisa mengambil data foto-foto profil WA dan itu kan terbuka. Ya. Nanti minta hub ya bikin generate nomor, seluruh nomor Indosat di generate. Seluruh nomor Telkomsel di generate dari sekian sampai sekian. Ambil, dicek mana yang ada WA-nya, ya kan? Begitu ada WA-nya, dia di public foto profilnya kan muncul foto profilnya, betul enggak? Nah, suruh nanti hubnya itu ngambilin, downloadin foto itu. Nah, keren kan itu kan? Wah, tambah dahsyat lagi nanti itu. Kapan Pak Eko workshop itu? Tanya Mas Kevin. Kapan Mas Kevin? Saya hanya ngikut aja gitu kan. Penyelenggara kan Mas Kevin. Yang punya panggung ini Mas Kevin, teman-teman. Ya. Jadi nanti ikuti aja. Pokoknya setiap workshop yang diadakan oleh Yuk Bisnis ikuti aja nanti. Apalagi nanti bareng dengan saya tak bongkar-bongkar nanti data. Intinya loh Pak Eko itu data mencuri enggak itu kan data di publik. Ya. Jadi nanti kalau kita mau scale up bisnis begitu teman-teman. Ya. Meskipun nomor itu tidak menjadi apa namanya? Menjadi fix ya. Misalkan saya keliling kemana-mana. Tapi rata-rata nomor itu juga seperti PSTN, teman-teman. Ada 0271, 021 Jakarta. HP pun juga sama sebetulnya. Nomor itu dirilis di mana, ya. Sehingga nanti teman-teman tahu, di Jakarta Timur yang pakai kacamata berapa itu ketahuan loh Pak Judi, ya. Yang gemoy-gemoy berapa itu tahu itu. Tawarin aja nanti itu frozen sampean. Sing gemoy-gemoy pasti suka itu. Ngerti ya? Wah, seru pokoknya. Ya. Jadi itulah data teman-teman ya. Nanti kapan-kapan kita akan eksplor ya. Kita bisa sepil-sepil aja ya terkait workshop. Jadi workshop itu nanti kita akan adakan banyak kelas nanti setelah ini ya. Jangan sampai lewatkan teman-teman ya. Jangan sampai lewatkan. Join segera, daftar segera. Tadi sudah kasih bocoran. Kalau Anda daftar sekarang, beli lisensi duluan, terus join ke sini, join ke workshop, itu berlipat-lipat gratis itu workshop apa? Hub premiumnya. Ya. Coba Pak Judi sekarang daftar, beli hubnya dulu 3 bulan, terus join itu online-nya 6 bulan. Nah, 6 bulan gratis itu hub premium. Ya, dahsyat ini. Oke, teman-teman, monggo kalau ada pertanyaan, saya buka pertanyaan. Sesi ketiga sudah selesai. Saya senang ya teman-teman ya, kalau ada banyak pertanyaan, itu penting untuk membuat teman-teman tuh makin jadi lebih paham. Saya senang kok direpoti dengan pertanyaan, ya. Tanya gratis loh, ya kan? Maka manfaatkan, ya. Ini gratis kan ya nggak ada mutu Pak Eko. Ini gratis tapi bermutu insya Allah. Sekarang teman-teman sudah bisa merasakan kan, webinar 1, 2 ini kan gratis, join di grup, sudah ada yang banyak manfaatnya, pasti sudah mendapatkan banyak manfaat bagi sudah mencoba. Ya, contoh tadi Pak Judi sudah dapat manfaat belum Pak Judi? Wah, banyak banget manfaat. Banyak banget. Saya Pak belum Cahyo bergerak, gimana Pak Cahyo? belum Mas bergerak Mahlil, ya. karena menjelang akhir. Kenapa? Saya belum bergerak. Kurang Mantap, nggak jelas mantap tapi nih, mantap. suaranya. Mantap, Mas Mahlil, Masya Allah. Tinggal nunggu itu gimana caranya biar nggak di banned itu WA-nya. Kalau ngirim, kalau saya kan ini Pak Eko, saya pakai sebaran tuh. Saya biasanya ya per bulan tuh ngirim 400 orang tuh gitu. Ya alhamdulillah sih masih aman kan, karena data itu dapat dari Facebook Ads kan gitu. Datanya mungkin mereka udah hangat gitu lah. Ya. Gitu sih. Nanti gini, nanti itu
sebulan 400. Gimana tadi sebulan? Ya, maksudnya kan promo tuh Ya. akhir bulan tuh ya udah 400 orang di share ke yang itu, ke yang belum beli produk itu ibaratnya. Oke. Nah, nanti itu Hmm. gitu, Mas Mahlil. Eh, mau 500 per hari, 1000. Nanti itu gini, nanti yang capek itu nanti CS-nya, ngeresponnya itu, ya kan? Ya apa-apa, apa itu yang Jangan penting buru-buru, Mas. profit. Saya itu, ini saya pengalaman Mas Mahlil ya, saya Hmm. pengalaman. Dulu awal-awal tuh saya ngeblast banyak, ribuan. Tapi lama-lama itu capek. Hmm. Karena apa? Responnya itu kan pada aktif. Sehingga dari 3.000 turun jadi 2.000. Turun jadi 1.000. Karena apa? Kalau kita sudah lancar menjawab, ada closing begitu, lama-kelamaan itu kan ada repeat order itu. Hmm. Ya, jadi kita fokus maintain aja existing customer, meningkatkan pelayanannya supaya setia, ya kan? Yang tadi kan caranya tadi dibangun gitu kan? Iya, iya. Ya kadang itu kan hampir sebagian besar, moga-moga saya salah ya. Ini hampir sebagian besar, tapi moga-moga saya salah. Kadang tuh pelaku UMKM tuh pengen itu nafsunya besar kan, blasting buahnya, tapi barangnya nggak siap, supportnya tidak siap, ngerti ya? Iya. Nah Cuma itu Pak Eko fakta kan itu. sekarang itu Pak Eko kan nggak, misalnya kan kayak gini tuh, kita dapat data nih dari WA tadi, dari apps tuh. Lalu kita Ya, tiba-tiba share ke orang gitu, menawarkan produk kita kan, orang otomatis sekarang kan khawatir loh, apalagi era sekarang kan. Barangkali nah aja itu yang makanya, misalnya, pentingnya ada workshop kan karena menjawab rasa kekhawatiran itu. hmm, Ya, kalau ini nggak bagus solusinya, nggak mungkin tuh Mas Kevin ngundang saya ngadakan workshop ini, ya kan? Loh, betul nggak? Kalau ini nggak terusin, nggak mungkin yuk bisnis ngundang saya, ya kan? Kasarnya gitulah kasarannya Mas Mahlil ya. ya, Jadi insya Allah nanti seru nanti ya, nanti ikuti itu, insya Allah. insya Nanti Allah. malah malah saya malah berpikirnya begini Mas Mahlil, nanti Mas Mahlil ketika sudah ternyata bisa, oh bisa Pak Eko ya saya nge-blast banyak ya, tidak keblokir ya. Wah, emang nih barang saya jual ini juga bisa, saya jual sepatu juga bisa, jual tas juga bisa, jual kaos juga bisa. Nanti idenya liar itu. Ya Pak Eko, ya pengennya sih begitu kan, banyak gitu. Ya, kadang kita kan mau lihat, tapi kan kadang karena kita belum tahu jalannya kan, satu aja nggak beres, ngomong yang lain gitu, betul nggak? Nah, Nah, ya nanti betul. kalau sudah ketemu solusinya, insya Allah itu nanti. Dahsyat. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan lagi, monggo silakan. Ya Pak, Sebelum kita akhiri. saya mau nanya Pak. Oke, monggo Pak Ahmad Ibrahim. Ya Pak. Bisa Eh, dibuka kameranya, open cam. Oke, monggo Pak Ahmad Ibrahim. kita kan login itu pakai nomor HP sama email Pak ya. Loginnya Betul Pak menggunakan ya? nomor handphone. Nomor Nomor handphone, handphone nomor ya. HP. Nomor Ya, handphone ya, betul. nomor HP ya, betul ya. Pertanyaan saya gini, Betul. setelah kita join premium 3 bulan, nah itu ternyata saya semalam itu udah download dari 117.000 target yang baru ke download 50.000. Nah, itu Oke. dari malam sampai jam 6 tadi pagi itu. Terus saya lihat kan Dapat data berapa data total yang terdapat, Pak? lima Dapat puluh berapa empat tadi, ribu. Pak? Dapat data 54.000. Iya, 54.000. Oke. Terus pertanyaan saya gini, kemarin kan di grup itu Bapak nanya ngeblas itu 1.000 sampai 1.500 per hari ya. Nah, Iya. kalau saya nanti saya split itu, misalnya pada subuh 100 kan, pada zuhur 100 gitu kan. Jadi nggak terlalu scam. Nah itu ternyata pas sebulan itu WA kita ke band. Nah ini Oke. kan kita login pakai nomor yang baru kan di Hubs nih dengan masa premium yang sedang berjalan. Sebentar, benar. Agak pelan-pelan biar nggak miss ini. Gimana tadi? Ya, ya maksudnya gini, kita daftar Katakan pakai nomor nomor HP A tuh. ya, nomor A-nya keblokir. Iya, keblok kan ya, keblok ternyata nih Nomor kan WA A-nya. saya udah beberapa kali ke band tuh, tapi pakai nomor baru. Kalau nomor saya ini udah 15 tahun nomornya nih. Ya mungkin saya belum tahu pakai karena saya kalau ngeblas itu pakai nomor yang lain. Kalau yang ini nomor nomor sendiri nggak dipakai buat ngeband. Nah ini ternyata pas kita udah join premium 3 bulan
Pas 1 bulan ke ban nih. Ke ban kan Oke, ya. Ke ban. ya Nah, oke. ini kita login pakai Hubs-nya ini pakai nomor yang lain gitu. Oh nggak ada hubungannya. Tetap pakai nomor yang ke tadi nggak apa-apa. Pakai nomor yang ke ban tadi. Iya, loginnya kan karena nomor yang dipakai untuk hub itu nggak harus sama dengan nomor yang dipakai untuk blasting. Oh, bisa multi nomor gitu. Iya, Yang jadi di pakai HP di Hubs itu itu. misalkan Pak, kita main operator aja lah ya. Iya, iya Misalkan operator ya. hubnya pakai nomor Telkomsel. Iya, Nah, Pak Ahmad, manggilnya Pak Ahmad atau Pak Ibrahim ini? saya Ibrahim, Pak. Pak Ibrahim. Nah, Pak Ibrahim ngeblastingnya pakai nomor Indosat, itu nggak apa-apa. Oh, gak apa-apa ya. Jadi HP itu tidak langsung terkunci kepada WA-nya nggak, dia nggak associate. Jadi nggak terkunci. Nah, terus nomor yang Indosatnya ke blok, kita pakai nomor yang lain bisa gitu ya. Kalau ke blok, di unblock lagi bisa kok Pak. Jangan dibuang nomornya. Enggak ya, itu kan ke blok itu kan kita butuh apa ya namanya? Pengajuan kan, peninjauan kan. Nah, peninjauan itu kan Iya. butuh beberapa hari sama pihak website itu. Kan kita nggak masa beberapa hari kita nggak posting gitu kan, nggak ngeblas gitu kan, rugi gitu. Ah, Jadi kita oke. Jadi gini Pak Ibrahim. Sebetulnya itu ada yang cepat ngeblok, unblocknya itu ada tekniknya. Ada tekniknya. Iya. Bahkan sebetulnya ini mungkin mungkin pertanyaan ini nggak apa-apa saya jawab sekalian lah ya biar clear ya. Jadi yang diblok itu ada dua Pak Ibrahim. Yang diblok yang pertama adalah nomornya, yang kedua adalah HP-nya Pak. oh Pak device-nya Ibrahim pernah keblokir HP-nya belum? belum pernah. Nah, WA itu ngeblok ada dua, nomor sama apa? HP, IP. HP-nya atau smartphone-nya itu bisa diblok juga. Nah itu ada tekniknya Pak, ada tekniknya. Nanti itu dengan dan cepat juga. Nanti di webinar ketiga akan kita ajarkan caranya. Ya, jadi saya menyarankan itu nomor kalau bisa nomor itu jangan ganti-ganti. Kalaupun pakai nomor 2, 3 nomor monggo silakan. Tapi 3 itu jangan ganti-ganti. Ya pakai 3 terus itu nggak apa-apa. Ya. Jadi ada tekniknya gini Pak Ibrahim. Nanti di webinar ketiga saya kasih tekniknya. Jadi HP yang dipasang ke WA itu, WA yang ada di HP itu bukan WA utama, Pak. Ngerti ya? Jadi nanti Pak Ibrahim bisa menggunakan beberapa device. Nah, nanti device misalkan Pak Ibrahim punya 4 nomor nih, 4 HP nih. Ya, 4 HP kan. Nah, 3 ini nomor yang dipakai untuk nge-flash. 3 ini. Nah, 3 nomor ini itu kemudian ditautkan ke HP utama yang ada hub-nya, Pak. Ngerti ya? Ya. Ya, nanti ada tekniknya nanti pas webinar, nanti saya ajarkan nanti. Yang ketiga ya. Itu bisa ditautkan ke HP yang ada hub-nya. Jadi seandainya dia tidak keblokir pun nggak masalah. Ya. Seandainya tidak keblokir, nanti ganti lagi yang WA kedua ditautkan begitu. Ya. Nah, nanti dari situ lebih enak, Pak. Jadi nggak perlu gonta-ganti nomor di HP itu, Pak. Jadi HP itu nomornya jadi gini sedikit saya bocoran juga. Orang yang sudah aktif menggunakan hub, Pak, ya, saya nggak bisa sebut ya perusahaannya apa, entesnya apa, itu rata-rata mereka punya nomor handphone itu banyak, Pak. Mohon maaf, punya HP banyak. Ada yang 14 HP. Ada, Pak. Lebih 2020 juga ada. Karena dia cabangnya banyak, Pak. HP 1 untuk cabang Surabaya. HP 2 untuk cabang Jakarta. HP ketiga Bandung. Nah, itu yang ngebales dari pusat, Pak. Daerah-daerah itu dia yang balesin, Pak. Nah, jadi intinya begini. Kita kan sudah pengalaman, Pak, ya. Sudah pengalaman menghadapi itu. Jadi nomor itu jangan eman kalau dibuang ya. Karena itu nomor pokok ya. Nomor pokok. Nomor pokok. Makanya nanti di webinar yang ketiga sama di workshop itu ada pelatihan langsung itu bagaimana supaya tidak keblokir maka diperkuat, diperbanyak engagement-nya. Nah, bagaimana supaya terjadi engagement seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Mahlil, khawatir orang merasa nggak nyaman kan? Nah, itu nanti di webinar ketiga itu akan dibahas itu supaya nyaman bagaimana orang tidak merasa risih gitu kan? Itu ada tekniknya nanti. Jadi gitu ya Pak
Ibrahim ya. Jadi nanti nomornya itu tidak langsung terhubung dengan hubnya. Jadi hubnya itu aman-aman aja, gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti pakai hub yang premium, ya nanti misalkan nomornya keblokir, ganti nomor WA lagi pun nggak masalah, Pak. Masih aman, Pak. Ya, Clear siap. ya? Terima kasih Pak Eko, clear Pak. Oke, sama-sama Pak Ibrahim. Yang lain, monggo ada pertanyaan? Pak Eko, ini izin kita batasin 2 pertanyaan lagi ya. Oke, Eh, siap. yang pertama ini ada teknis, sebetulnya nanti bisa dijawab di grup saja. Barusan Oke, misalnya specified pet was not found itu biasanya nanti dibenerin sama Pak Eko ya di grup ya. betul. Berikutnya ada logout terus itu juga nanti dibetulkan di grup. Ini ada dari Mas Arf. Punten, saya pemula banget. Sama insya Allah kita di sini pemula. Kita sudah punya data calon customer. Kita arahkan calon customer itu ke website atau gimana Pak? Terima kasih. Iya, di prospek untuk membeli produk ya Pak Eko ya. Punten, maaf saya pemula banget kalau kita sudah punya data calon konsumen, kita arahkan calon customer itu ke website atau gimana Pak? Makasih atas penjelasannya. Punya calon konsumen kita arahkan ke website. Ini nggak ada kaitannya dengan hub berarti kelihatannya nih ya. Nggak ada Iya. kaitannya ya. Ini Jadi pertanyaannya ini Pak, apa namanya? Untuk customer journey ya sebetulnya bisa dipakai buat apa namanya buat dipakai langsung diarahin ke website lewat Facebook Ads di retargeting itu ya, bisa juga di blast satu-satu bisa dicetak satu bisa diajak kenal satu-satu juga itu bisa banget. betul. Itu yang tadi jawabannya Mas Kevin memang begitu ya. Tapi kalau dengan hubnya nggak ada kaitannya. Tapi kalau misalkan Betul. di balik pertanyaannya, Pak, saya punya sistem customer. Nah, nanti saya ingin memprospek menggunakan hub, bisa tidak? Nah, itu bisa jawabannya. Ngerti Mas Kevin ya? Iya iya Daripada nanti WA-nya kelamaan, ya kan, khawatir, ya. Nanti dengan hub itu jauh lebih cepat, itu bisa nanti diimpor ke aplikasi hub untuk diarahkan kemana? Diarahkan ke websitenya, membantunya begitu mungkin tadi maksudnya Mas Kevin ya. Mungkin saya betul. sempurnakan pertanyaannya, boleh nanti nomor-nomor itu nanti diprospek menggunakan hub, dimasukin ke hub, kemudian dari hub kita bikin konten, kita arahkan ke websitenya yang dimiliki tadi. Mungkin itu, Mas Kevin. Oke. Ini Mas Malil apakah hubsnya ada menu blast WA juga Pak atau terpisah ke yang lain? Ada nanti, jadi ada menu yang tadi disampaikan, nanti di webinar ketiga akan di... Enak banget Mas Mahlil. Coba beli tools WA Blast berapa ratus ribu. Saya pakai WhatsApp itu berapa tuh? Habis 1 juta setahun. Ini Mas Mahlil nanti cukup dapat WS dapat juga platform buat ngebahas. Iya, jadi nanti aman. Atau terpisah beli ke yang lain? Tidak. Makanya ini sudah satu paket Mas Mahlil. Jadi sudah ada fitur mencari data, ya kan, ada visualisasi, bahkan sampai nanti bisa ngeblast nanti. Pak, ngeblastnya Ya, bisa cepat nggak? 1 jam bisa 300 lebih. Nah, 1 jam itu. tuh Mas Mahlil. Ya, pakai sebaran, pakai apapun bebas Mas. Ya, Oke, karena waktunya sudah selesai Pak Eko, jadi saya izin siap. Terima apa kasih namanya? Mas Cahyo. Wah, mantap. Oke. Oke, saya izin teman-teman mengingatkan buat teman-teman yang ingin daftar workshopnya, yang offline itu harganya 649.000, offline couple barangkali mau pasangan, tim atau siapapun, harganya 1,2 juta, online 299.000, teman-teman nanti akan dapat Hubs Premium senilai 300.000. Jadi, kalaupun teman-teman daftar online ya, saya sering ulangi, online-nya aja teman-teman udah dapat 300.000 Hubs Premium tuh. Jadi, sudah untung duluan ya. Daftarnya di yuk.bi/ws strip traffic atau ke CS Santi dengan nomor 0857 7100 2001 ada di kolom chat di bawah. Teman-teman nanti akan praktek dengan Pak Eko langsung di hari Rabu 29 Februari di Bandung di Grafari Telkom Buah Batu. Nanti saya akan share log buat teman-teman yang ingin datang ke Bandung. Jadi nanti langsung praktek ya, yang offline maupun yang online. Bedanya apa? Yang offline itu nanti dia bisa ketemu zohirnya dengan Pak Eko, batinnya juga ketemu, yang online hanya ketemu batinnya. Jadi nanti Pak Eko jelaskan dan kita akan live di sana. Nggak ada perbedaan dari segi materi, dari segi fitur, bonus, dan lain sebagainya, semua sama. Yang membedakan hanya yang offline itu ketemu zohirnya, sementara yang online tidak ketemu zohirnya.
Itu saja. Mungkin teman-teman silakan segera daftar di yuk.biz/ws strip traffic atau ke CS Santi 0857 7110 2001. Kemarin yang masih ragu-ragu mau daftar sekarang sudah semakin terlihat kan materinya akan berujung seperti apa. Dan kita akan ada lagi webinar part 3 itu di hari Sabtu ini ya Pak Eko ya. Untuk jam dan waktu serta temanya udah ada, prospek temanya itu kita akan bahas di hari Sabtu ini. Oke, mungkin dari Pak Eko ada lagi? Wah, Pak Eko hilang ini. Aman. Aman tadi balesin pesan tadi. Siap. Nanti betul yang disampaikan oleh Mas Kevin, hari Sabtu nanti webinar yang paling seru, ya kan? Data sudah di-download, sudah kita olah, nanti kita blasting. Mantap Mas Kevin, matur sembah nuwun. Mungkin itu dari saya Mas Kevin. Oke, kalau sudah tidak ada teman-teman, nanti materi ini akan ada recordnya. Sekali lagi bagi yang ingin daftar workshop, silakan yuk.biz/ps-traffic atau ke WhatsApp, itu di kolom chat sudah ada, tinggal diklik langsung masuk semua. Untuk teman-teman yang ingin nanti ikut webinar part 3, insya Allah hari Sabtu ini, dan nanti akan ada juga pengumuman mengenai workshop di sana. Ya, jadi teman-teman silakan nanti diatur, dicek, didaftarkan juga ke workshopnya. Insya Allah materinya premium, dapat bonusnya juga. Terima kasih Pak Eko, materi ini akan recordnya akan kita blast lewat WhatsApp dan email, serta diinformasikan lewat grup supaya teman-teman bisa mempelajari ulang. Karena nanti Sabtu itu harus wajib materi ini dulu dipelajari, sehingga nanti Sabtu sudah semakin nyambung materinya. Oke semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak Eko atas waktunya. Mas Kevin, izin sedikit menambahkan ya. Mas Kevin. Nah, buat teman-teman yang sudah mendownload data, tolong dilengkapi yang di Google Sheet ya, yang ada di bagian deskripsi. Nah, itu nanti menjadi arahan kita untuk ukuran kita untuk apa? Hari Sabtu kita untuk prospek. Ya, nanti kita checkpoint. Ya, begitu ya teman-teman ya. Tolong diisikan download kategori apa, sudah berapa. Ya, nanti akan saya cek nanti teman-teman tuh. Pak Eko saya sudah berhasil prospek. Jadi nanti di hari Sabtu itu banyak nanti langsung kita praktek itu Mas Kevin. Ya kan? Betul. Langsung praktek. Nah, nanti sempurnanya ikut di workshopnya tadi. Wah, jelas nanti. Oke, itu aja tambahan dari saya Mas Kevin. Terima Kalau kasih teman-teman mau daftar teman-teman. workshopnya jangan nunggu dulu sampai yang ketiga, nanti tunggu dulu. Kalau sekarang udah yakin daftar aja, takutnya penuh, gawat juga kita nanti. Ya, Kalau betul sekali. terbatas di parkiran tempatnya Pak Eko. Ya, last minute itu pada seru biasanya kan. Jangan nanti pas hari Sabtu semua daftar, kita nanti jadinya pisahin satu, termasuk yang online juga dibatasin, karena Pak Eko juga kalau 100 peserta online, wah repot itu. Betul. Jadi siap. baiknya Nanti kita dari sekarang teman-teman, karena peserta efektif. dibatasi. Betul. Dibatasi biar efektif nanti. Terima kasih Mas Kevin. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Hari Sabtu kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.